Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, masyarakat Mesir kuno mempunyai tradisi tentang kematian. Setelah meninggal dunia, tubuh mereka akan diawetkan menjadi mumi. Menurut kepercayaan mereka, arwah orang-orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka jika tidak bisa memasuki jasad mereka. Karena itu, banyak jenazah yang menjadi mumi agar tidak membusuk dan dapat dimasuki sang arwahnya. Namun beberapa waktu yang lalu, sempat beredar video tentang pembukaan peti mumi yang telah berusia 2.500 tahun. Kabarnya, mumi tersebut baru ditemukan di tahun 2020 lalu. Menurut kabar yang ada, mumi tersebut merupakan mumi dari dinasti Fir'aun. Banyak orang yang mengatakan bahwa membuka peti tersebut akan mendatangkan malapetaka. Lantas, benarkah peti yang dibuka itu dari dinasti Fir'aun? Bagaimana ilmuwan buktikan kebenaran Al-Quran dari mumi tersebut? Simak videonya sampai akhir, dan tentunya hanya di channel Ruang Tengah Pedia. Detik-detik pembukaan mumi dinasti Fir'aun yang berusia 2.500 tahun. Sekelompok arkeolog Mesir akhirnya mengungkapkan tipe-tipe mumi kuno ke publik. Disaksikan oleh puluhan penonton, mereka membuka segel pertama dari 59 peti mati kayu kuno yang ditemukan awal tahun lalu. Melansir dari NDTV, sarkofagus atau peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara yang terletak di ibu kota Mesir kuno, Memphis. Kondisinya dilaporkan masih sangat baik ketika para arkeolog menemukannya di dalam sebuah lubang pemakaman. Mereka pun menduga bahwa peti mati ini berisikan jenazah dari kaum bangsawan Mesir, seperti pendeta dan tokoh-tokoh penting lainnya. Pada tanggal 3 Oktober 2020 lalu, salah satu peti mati dibuka untuk pertama kalinya, sejak disegel sekitar 2.500 tahun lalu. Menilik video yang beredar di media sosial, pembukaan peti mati kuno ini dipandu langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir. Video tersebut sempat viral dan menyita perhatian dunia, karena benar-benar menampilkan sesosok mumi yang masih terbungkus kain berwarna hitam, dengan motif-motif khas Mesir kuno. Sayangnya, tindakan ini justru menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan. Tak sedikit pula yang berasumsi bahwa membuka peti mati kuno justru dapat mendatangkan malapetaka. Menurut mitos yang beredar, membongkar makam mumi bisa menyebabkan bencana besar dan kutukan yang berujung pada kematian. Informasi ini sempat diulas secara komprehensif oleh National Geographic. Ilmuwan sains buktikan kebenaran Al-Quran tentang jasad Fir'aun yang tetap utuh. Tubuh Fir'aun masih utuh, meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini, sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Seorang Profesor Michel Durigon menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh, meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Profesor Dr. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah, sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Perancis demi penelitian. Dalam rilisan laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et la Médecine, atau Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, disebutkan, hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut, kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun, hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Sebab, bagaimana bisa, jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini, masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Bucaille kemudian dibantu oleh 2 orang tim medis, akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya.
Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun, begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Bukail kembali berpikir, bagaimana bisa Al-Quran yang sudah ada sejak dulu, menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bukail beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi Muslim, dan diberitahu mengenai Al-Quran yang mengatakan, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bukail, hingga ia menjadi seorang mualaf. Fakta mengejutkan dari jasad Fir'aun. Sahabat beriman, perlu diketahui, Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Sedangkan Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, bukanlah Fir'aun yang bernama Ramses II, melainkan putranya, yaitu Merneptah. Dalam Al-Quran disebutkan, bahwa Fir'aun adalah musuh terbesar Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi di Mesir, yang membuat Nabi Musa membawa kaumnya untuk keluar dari Mesir. Saat membawa kaumnya, Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun hingga ke tepi Laut Merah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah, dan Nabi Musa beserta kaumnya bisa melepaskan diri dari kejaran Fir'aun. Akan tetapi, Fir'aun masih terus mengejar Nabi Musa, namun sesampainya di Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup laut tersebut, hingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Al-Quran Surah Toha, ayat 77 hingga 78. Banyak pendapat yang menyebutkan, bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah tersebut adalah Ramses II, ternyata yang ditenggelamkan adalah putranya, yaitu Merneptah. Merneptah dikenal dengan sifatnya yang pendendam dan keji, ia menentang Nabi Musa alaihissalam, dan mengaku sebagai Tuhan. Setelah ditenggelamkan di Laut Merah, jasad Fir'aun Merneptah ditemukan oleh warga Mesir, di pinggir pantai Laut Merah. Kemudian, warga Mesir mengawetkan jasad tersebut menggunakan balsem. Sekarang jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo Mesir, yang sebelumnya dipindahkan dari Perancis. Sahabat beriman, inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keawetan jasad Fir'aun, guna untuk dijadikan pelajaran bagi kita, dan diambil hikmahnya. Bahwasanya, di muka bumi ini pernah ada raja yang sombong dan kejam, yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Namun, Allah binasakan dia dalam keadaan hina. Allah bisa saja merendahkan derajat yang tinggi, dan meninggikan derajat yang rendah dari makhluk-makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mengampuni kita selama-lamanya, serta memberikan keridhoannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.